Hai teman-teman, aku Dita Ariesta. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang kalian apa sih a crisis quarter life itu, kemudian how to survive crisis quarter life itu. Jadi di tahun 2020 itu salah. Jadi di tahun 2020 ini lagi booming banget sama yang namanya crisis quarter life. Apa sih krisis quarter life itu, kok booming banget, banyak remaja yang lagi ngomongin, aku lagi di krisis quarter life nih, aku lagi di krisis quarter life nih, kayak gitu. Sebenarnya apa sih krisis quarter life itu? Jadi menurut artikel yang saya baca nih ya, krisis quarter life itu satu masa dimana dia itu merupakan sebuah masa pendewasaan, masa transisi bagi setiap manusia. Nah, masa transisi ini tuh ditandai dengan muter, ditandai dengan berbagai macam perubahan, seperti perubahan pola pikir, perubahan cara menghadapi sosial, kemudian perubahan finansial, perubahan karakteristik seperti itu. Nah, tapi banyak banget di antara mereka itu yang kaget sama perubahan ini tadi. Jadi banyak yang kayak shock, kayak gitulah istilahnya. Nah, krisis quarter life ini sendiri merupakan apa ya, kalau orang-orang bilang sih kayak masa percobaan gitu. Nah, di krisis quarter life itu yang ini how to survive ya. Gimana kalau kita langsung bahas aja ke how to survive. Jadi how to survive a crisis quarter life itu kalau aku pribadi, aku ngalaminya sih 2020 kemarin ya, 2020 awal kemarin itu. Yang pertama itu kita, bukan aku ya, kita tuh harus percaya sama diri kita sendiri. Itu paling penting. Kita harus percaya bahwa diri kita bisa. Kita harus percaya juga bahwa kita mampu melewati ini semua. Kemudian kita harus percaya bahwa sekitar kita, terus lingkungan kita itu mendukung. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah kita harus percaya kalau Tuhan itu menyertai gitu. Nah, kenapa masa-masa ini itu kita perlu mengedepanin banget sama yang namanya percaya? Karena di masa ini tuh dimana kita karena saking jomplangnya situasi ya, kayak gitu, itu tuh percaya itu salah satu tameng buat benar-benar ngokohin kaki kita, kayak gitu. Gimana sih caranya happy itu? Happy itu yang tahu kita sendiri. Jadi yang bisa nimbulin happy di hati kita itu cuma diri kita sendiri gitu. Nah, sama percaya di krisis quarter life itu tadi. Gimana caranya kaki kita itu masih bisa menopang semuanya, menopang semua masalah di kaki kita sendiri? Ya cuma bisa percaya kalau kaki kita ternyata sanggup, gitu sih kalau menurutku. Kemudian apa kemungkinan terburuk dari krisis quarter life yang saya tahu itu, ini saya ambil dari pengalaman di sekitar saya ya. Jadi itu kemungkinan terburuknya adalah mereka jadi nggak percaya lagi sama sosial, atau biasa disebut sama trust issue kayak gitu. Terus habis gitu kalau sudah trust issue itu mereka bakal susah banget ngungkapin dengan kata-kata. Nah, di krisis sport, kalau udah sampai trust issue itu tadi, bahayanya itu dia nggak akan dia akan mencurigai semua orang.
kemudian dia nggak akan percaya sama siapapun. Kemudian jadi ibaratnya kalau udah nyampe trust issue itu bahayanya adalah ketika dia jatuh lagi, kemudian dia butuh pertolongan dan dia menolak bantuan dari sekitarnya, terus dia berusaha untuk bangkit sendiri, terus uh, berusaha untuk bangkit, pokoknya berusaha bangkit lagi. Tapi di sisi lain dia harusnya membutuhkan orang lain, ya nggak bisa dipungkiri kan, kita tuh kan manusia sosial, makhluk sosial, dan kita juga butuh orang lain. Nah kalau trust issue sendiri itu nanti kita jadi susah mau menghadapi masalah apapun kayak gitu. Itu sih, apalagi masalah sama tetangga kayak RT RW, subhanallah gitu kan. Nah terus yang kedua itu yang saya tahu adalah dia jadi marah sama dirinya sendiri. Itu buruknya. Kalau sudah marah sama diri kita sendiri, kita mau ngelakuin hal bener apapun itu pasti bakal jatuhnya salah. Kita bakal jatuhnya ngerasa salah kayak gitu kan, kasihan ya guys. Terus habis gitu yang ada lagi di sekitarku itu, dia self harm. Jadi dia menyakiti dirinya sendiri karena mungkin saking terlalu berat ya tekanan di krisis quarter life itu, jadi dia mau self harm. Terus habis gitu dia pokoknya dia self harm. Terus habis gitu dia kemungkinan terburuknya mungkin bakal bunuh diri atau apa kayak gitu. Nah oh ya, krisis quarter life itu permasalahannya bukan hanya di masalah apa ya, masalah yang gimana kan, itu masalahnya macam-macam. Kayak misalnya ada family issue, terus habis gitu biasanya itu family issue itu dia yang masa kecilnya itu nggak bisa mengungkapkan apa yang dia mau ke orang tuanya atau ke keluarganya. Kemudian dia merasa nggak ada lagi di rumahnya, maksudnya itu badannya di rumah tapi dia udah nggak ngerasain feel keluarga sama sekali, itu kan kasihan. Kemudian mungkin masalah finansial mungkin yang tiba-tiba dia dari orang yang berkecukupan, kemudian dia nggak bisa beli apa-apa lagi kayak gitu. Kemudian mungkin juga masalah love life kayak gitu, mungkin apa atau apa. Kemudian dia bisa jadi semua masalah itu datang jadi satu kayak gitu. Nah itu yang menurut saya itu cukup wow sih. Kayak semua orang itu di krisis quarter life itu merasakan hal yang berat tapi dengan kapasitas yang beda sih kayak gitu. Jadi saranku tuh ketika kamu ada di krisis quarter life, kamu cukup percaya bahwa Tuhan ada, kamu juga harus percaya bahwa kamu bisa kayak gitu. Ya udah, itu sekian dari aku ya guys ya. See you guys, bye bye.